Berlatar pada abad ke-18, pria ini adalah salah seorang penanda tangan deklarasi kemerdekaan Amerika terakhir yang masih hidup. Ia bernama Charles. Ketika ia mengetahui bahwa dirinya telah sekarat, dia pergi ke Istana Putih menemui sang presiden untuk memberitahu rahasia yang sangat penting. Tapi sayang, presiden tak ada di istana malam itu. Karena tidak ada lagi pilihan, akhirnya Charles mengatakan rahasia penting itu kepada orang yang sangat ia percayai, yaitu bernama Thomas. Walaupun pada saat itu Thomas masih sangatlah muda. Rahasia penting itu adalah sebuah harta karun yang telah dipertarungkan selama berabad-abad oleh para tirani, kaisar-kaisar, dan penguasa-penguasa kejam. Harta karun itu dipercaya jumlahnya terlalu besar bagi siapapun, bahkan bagi seorang raja sekalipun. Konon, harta karun itu terakhir ditemukan oleh para ksatria Inggris dan dibawa ke Eropa dengan menggunakan kapal pada malam hari. Khawatir harta itu memakan korban jiwa dan menyebabkan perang lagi, mereka lalu menyembunyikannya dengan membuat beberapa petunjuk dan peta untuk menuju lokasi harta karun tersebut. Seiring waktu berlalu, petunjuk-petunjuknya hilang dan terlupakan, sampai hanya ada satu yang tersisa, dan itulah rahasia yang Charles percayakan kepada Thomas muda. Pada petunjuk itu tertulis, rahasianya ada pada Charlotte, yang mana Charles pun tidak tahu siapa itu Charlotte. Scene berubah pada tahun 2000-an. Pria ini bernama Ben. Ia adalah salah seorang keturunan Thomas. Semenjak Charles memberikan rahasia tentang harta karun kepada Thomas, Thomas dan keturunannya gencar mencari harta karun tersebut, termasuk Ben dan kakeknya. Tapi ayah Ben tidak pernah percaya dengan keberadaan harta karun tersebut. Ben dibantu beberapa orang temannya tengah berada di kutub utara Arktik. Mereka sedang mencari keberadaan bangkai kapal yang telah terkubur oleh salju. Ben memperkirakan lewat petunjuk yang ia pelajari bahwasanya harta karun itu berada dalam bangkai kapal tersebut. Setelah kian lelah mencari, akhirnya alat pendeteksi logam milik Ben pun berbunyi. Ia menggali dan benar saja, ia menemukan bangkai kapal tersebut. Ben semakin gembira setelah mengetahui di badan kapal itu bertuliskan petunjuk rahasia yang selama ini ia cari, yaitu Charlotte. Setelah penggalian selesai, mereka perlahan masuk ke dalam bangkai kapal tersebut. Ben langsung membuka pintu ruang penyimpanan. Tapi yang mereka dapati hanyalah ruangan kosong, penuh dengan tong-tong yang berisi bubuk mesiu. Ben belum menyerah. Ia melihat jasad sang kapten yang tengah memeluk salah satu tong. Ia membongkar tong itu, lalu menemukan sebuah peti yang berisikan satu buah pipa dengan ukiran yang sangat unik. Teman-teman Ben mengatakan kalau pipa itu dijual akan bernilai $1 miliar. Akan tetapi, Ben mengatakan kita tidak akan pernah menjual pipa ini karena itu merupakan petunjuk selanjutnya. Ben mengolesi ujung pipa itu dengan darahnya, lalu menggulingkannya pada secari kertas. Dan benar saja, Ben menemukan simbol dan tulisan yang merupakan petunjuk untuk lebih dekat kepada harta karun tersebut. Ben berpikir keras apa maksud dari simbol dan tulisan yang ditemukannya. Ia harus mampu memecahkan teka-teki demi menemukan harta karun tersebut. Ben mempunyai 7 misteri kosakata yang harus ia pecahkan, yaitu angka 55, pena baja, kunci, noda, tinta, tak terdeteksi, dan dokumen legenda. Ben akhirnya mengatakan bahwa simbol dan tulisan itu akan mengarahkan mereka pada sebuah peta harta karun yang tidak terlihat. Setelah sekian lama berpikir, Ben akhirnya memecahkan 7 misteri kosakata tersebut, yang artinya peta harta karun tersebut tidak akan pernah terlihat dan terdeteksi. Karena kunci petanya berada pada sebuah dokumen legenda yang ditandatangani oleh 55 orang pria dengan tinta dari pena baja yang hanya bisa terlihat jika terkena tetesan noda. Ben menyimpulkan dokumen legenda itu adalah lembaran asli dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika, di mana petanya berada pada bagian belakang Deklarasi Kemerdekaan. Deklarasi Kemerdekaan Amerika adalah suatu dokumen yang sangat amat penting yang dijaga oleh negara. Suatu akta yang mendeklarasikan bahwa Amerika tidak lagi di bawah penjajahan kerajaan Inggris dan telah berdiri sebagai sebuah negara. Ben mengatakan pembuat peta harta karun itu sangatlah cerdas.
alasan peta harta karun itu disembunyikan di belakang deklarasi kemerdekaan agar tidak akan pernah ada yang menemukannya, karena tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Mendengar hal itu, salah seorang teman Ben yang bernama Ian berinisiatif untuk mengajak Ben mencuri dokumen asli deklarasi kemerdekaan tersebut. Akan tetapi, Ben menolak mentah-mentah ajakan pencurian tersebut. Ian merasa kesal, lalu menyuruh temannya yang lain untuk menembak Ben. Dari sinilah Ben sadar bahwa temannya Ian punya niat yang jahat. Ben mengatakan, "Kalau kalian menembakku, kalian tidak akan pernah bisa menemukan harta karun itu, karena banyak teka-teki dan informasi di mana hanya aku yang mengetahuinya." Mendengar hal itu, Ian dan temannya mengancam Ben dengan menodongkan senjatanya ke arah teman Ben, yaitu Riley. Ben tidak tinggal diam. Ia menghidupkan api dan juga mengancam akan membakar kapal tua tersebut yang sudah dipenuhi dengan bubuk mesiu. Ben langsung melempar api tersebut, akan tetapi masih mampu ditangkap oleh Ian. Hal yang tak terduga pun terjadi. Api tersebut menyambar tangan Ian dan membuat apinya jatuh ke lambung kapal yang telah dipenuhi bubuk mesiu. Api seketika langsung menyambar dengan cepatnya. Ian dan temannya pergi menyelamatkan diri dan mengunci ruangan di mana masih tertinggal Ben dan Riley. Untungnya, Ben menemukan ruangan lain di bawah lambung kapal tersebut. Ben dan Riley pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sementara Ian dan temannya pergi begitu saja dengan perasaan tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa ledakan itu, Ben dan Riley pun pergi ke Arsip Nasional Amerika, yaitu tempat di mana deklarasi kemerdekaan disimpan dan dijaga dengan ketat. Mereka menemui seorang wanita yang bernama Dr. Chase, yaitu Direktur Keamanan Kearsipan Nasional Amerika. Ben langsung pada tujuan kedatangan mereka, yaitu untuk memberitahu Dr. Chase bahwa deklarasi kemerdekaan akan dicuri. Ben mengatakan bahwa pada dokumen deklarasi kemerdekaan terdapat peta harta karun yang tidak terlihat. Mendengar hal itu, Dr. Chase hanya menganggap apa yang Ben sampaikan hanyalah lelucon dan berkata tidak akan mungkin ada yang bisa mencuri deklarasi kemerdekaan karena penjagaannya yang sangat ketat. Merasa apa yang diusahakannya sia-sia, Ben pergi dan mulai berpikir untuk mencuri deklarasi kemerdekaan itu, karena khawatir deklarasi kemerdekaan akan dicuri oleh Ian dan komplotannya. Mendengar konsep rencana dari Ben, Riley pun setuju. Mereka pun memulai semua rencananya. Ben dan Riley mempersiapkannya dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian agar rencana mereka yang akan dilakukannya pada malam peringatan 70 tahun Amerika Merdeka dapat berjalan dengan lancar. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para tamu undangan sudah mulai memasuki gedung Arsip Nasional. Ben dan Riley juga sudah tiba di lokasi. Ben pun masuk dengan mudah, menyamar dengan pakaian mekanik serba lengkap. Sesampainya di kamar kecil, Ben langsung melepas semua pakaian mekaniknya. Di sisi lain, ternyata Ian dan rekannya juga bersiap mencuri deklarasi kemerdekaan pada malam yang sama. Mereka sudah pada misi mereka masing-masing. Ben memberi minuman pada Dr. Chase untuk mendapatkan sidik jarinya agar bisa memiliki akses masuk. Sedangkan Ian dan komplotannya membobol pipa saluran belakang. Sedangkan Riley membantu Ben dengan memanipulasi kamera CCTV. Akhirnya, Ben berhasil masuk ke ruangan penyimpanan deklarasi kemerdekaan dan segera membawanya pergi. Akan tetapi, ketika Ben hendak masuk ke dalam lift, Ian dan komplotannya tiba-tiba muncul dari pintu lainnya. Seketika, Ben ditembaki. Untungnya, Ben berhasil masuk ke dalam lift. Ben pun segera membuka pengamannya, lalu menggulung dokumen deklarasi kemerdekaan tersebut. Curiga atas kehadiran Ben, Dr. Chase bertanya kepada penerima tamu, apakah ada nama Ben dalam daftar tamu malam itu? Dan ternyata tidak ada. Ketika Ben berusaha keluar dari gedung tersebut, Ben malah dituduh mencuri replika deklarasi kemerdekaan yang dijual sebagai souvenir. Karena hal itu, mau tidak mau, Ben harus membayar replika deklarasi kemerdekaan tersebut dengan harga $35. Sialnya lagi, uang cash yang Ben pegang tidak cukup dan terpaksa Ben harus menggunakan kartu kredit untuk membayarnya. Pada saat Ben sudah akan berhasil kabur, ternyata Dr. Chase mengikutinya dari belakang. Situasi semakin memanas. Dr. Chase curiga dengan dokumen yang dipegang Ben, tapi Ben mengatakan itu hanyalah deklarasi kemerdekaan cenderamata yang barusan ia beli.
Baru saja Ben berkata demikian, tiba-tiba sirine dari gedung berbunyi keras, pertanda ada kejahatan yang sedang terjadi di gedung tersebut. Dr. Chase ketika berteriak memanggil polisi. Panik mendengar teriakan Dr. Chase, Ben memberikan cendera mata itu dan langsung pergi meninggalkannya. Melihat hal itu, Ian langsung mendatangi Dr. Chase yang sedang memegang dokumen tersebut, lalu menculiknya masuk ke dalam mobil. Ben pun mengejar mobil Ian untuk menyelamatkan Dr. Chase. Alhasil, dari kejar-kejaran mobil tersebut, replika deklarasi kemerdekaan yang dipegang Dr. Chase berhasil diambil oleh Ian, dan Dr. Chase sendiri berhasil diselamatkan oleh Ben. Akan tetapi, setelah dibuka, Ian sadar bahwa dokumen yang dipegangnya hanyalah sebuah replika. Sementara itu, FBI telah mendapatkan identitas Ben dari rekaman CCTV dan kartu kredit Ben. Sekarang, Ben sudah menjadi buronan FBI. Ben yang sadar dirinya sedang dalam pengejaran FBI tidak jadi pulang ke rumahnya. Padahal, ia sudah mempersiapkan semua alat dan bahan untuk mengungkap isi peta harta karun pada deklarasi kemerdekaan tersebut. Ben pun memutuskan untuk melakukan eksperimen tersebut di rumah ayahnya. Ayah Ben selalu mengatakan bahwa harta karun itu hanyalah mitos, karena sejak zaman kakek buyut mereka Thomas sampai sekarang, harta karun tersebut tidak pernah ditemukan. Walaupun pada awalnya ayah Ben menolak, tapi pada akhirnya ia mempersilahkan Ben untuk melakukan eksperimen tersebut. Mereka mulai mengoleskan secara perlahan noda lemon pada bagian belakang deklarasi kemerdekaan. Dan benar saja, mereka tidak menemukan peta harta karun, tetapi hanya petunjuk yang berupa angka-angka yang Ben perkirakan itu adalah sebuah kode di mana di setiap angka adalah sebuah kata. Ayah Ben mengatakan bahwa mereka dapat memecahkan kode-kode tersebut dengan surat-surat yang dipajang pada sebuah gedung di kota Philadelphia. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung berangkat ke kota terbesar di Amerika tersebut. Sesampainya di gedung tersebut, ternyata tidak perlu waktu lama untuk Riley dapat memecahkan kode-kode angka tersebut. Sementara Ben dan Dr. Chase, gua nggak tahu mereka habis ngapain. Riley mengatakan bahwa petunjuk selanjutnya adalah kode yang sudah ia terjemahkan ke dalam kalimat tersebut, mengarahkan mereka untuk mendatangi Bell Liberty. Sesampainya di sana, mereka langsung menaiki menara gedung Bell Liberty dan menemukan petunjuk pada tembok gedung tersebut. Ben segera membongkarnya, dan yang ia temukan hanyalah sebuah kacamata antik. Sementara itu, Ian dan komplotannya juga terlihat di sekitar Bell Liberty. Ian benar-benar tidak ingin sampai kehilangan jejak Ben. Penasaran dengan kacamata antik tersebut, Ben langsung mencobanya pada deklarasi kemerdekaan, berharap menemukan petunjuk baru. Dan benar saja, Ben menemukan tulisan tersembunyi pada deklarasi kemerdekaan yang hanya bisa dilihat dengan kacamata tersebut. Singkat cerita, khawatir kacamata dan deklarasi kemerdekaan tersebut direbut oleh Ian dan komplotannya, Ben menyuruh Dr. Chase dan Riley untuk berpencar agar mengelabui Ian dan komplotannya. Terjadilah kejar-kejaran antara komplotan Ian dan juga mereka. Alhasil, deklarasi kemerdekaan berhasil jatuh di tangan Ian, dan Ben pun ditangkap oleh FBI ketika hendak akan menemui Dr. Chase dan Riley. Dr. Chase dan Riley bingung atas ditangkapnya Ben oleh FBI. Mereka berpikir hanya Ian dan komplotannya yang bisa mengeluarkan Ben, jadi mereka pun menyusun rencana. Ian menelpon Ben untuk berpura-pura mengantarkan kacamata antik tersebut, lalu membacakan isinya untuk Ian. Setelah itu, Ian mengatakan akan menyerahkan deklarasi kemerdekaan tersebut setelah Ben membacakan isinya. Mendengar hal itu, FBI setuju. Akan tetapi, setelah Ben terlepas dari FBI, Ben langsung terjun ke air dan komplotan Ian telah siap untuk menyelamatkan Ben. Ben pun berhasil lolos dari FBI. Karena telah berhasil menyelamatkan Ben, Ian menagih janji Ben untuk mengatakan semua yang ada dalam petunjuk harta karun tersebut. Ian juga menyekap ayah Ben, Dr. Chase dan Riley sebagai jaminan Ben tidak akan membohonginya. Karena tidak punya pilihan lain, Ben mengikuti apa yang diminta oleh Ian. Akhirnya, Ben pun mengatakan yang sebenarnya. Mereka harus mengikuti petunjuk terakhir yang diketahui oleh Ben, yaitu masuk ke dalam gereja Trinity. Ben dan Ian mencoba membaca kembali deklarasi kemerdekaan menggunakan kacamata antik itu dengan lebih teliti. Alhasil, mereka mendapatkan bahwa ada sebuah jalan di bawah gereja Trinity tersebut. Mereka semua mulai turun ke bawah gereja. Mereka menemukan sebuah terowongan kecil. Mulailah mereka masuk perlahan satu persatu. Memang tidak ada yang menyangka di bawah gereja tua itu
Mereka menemukan ruangan yang sangat gelap dan dalam, di mana untuk turun lebih jauh perlu menggunakan lift yang terbuat dari kayu berumur lebih dari 200 tahun yang lalu. Saat mereka ingin menuju lift kayu tersebut dan harus melewati anak tangga yang sangat panjang, tiba-tiba anak buah Ian terperosok pada kayu yang sudah rapuh. Hal itu juga memaksa mereka semua untuk melompat ke lift kayu tersebut karena semua anak tangga mulai berjatuhan. Beruntung, lift kayu tersebut masih kuat dan mereka pun selamat sampai ke dasar gereja. Akan tetapi, setelah sampai ke dasar gereja, mereka hanya mendapati jalan buntu dan tidak menemukan petunjuk apalagi harta karun tersebut. Merasa dipermainkan oleh Ben, Ian menaiki lift dan berniat meninggalkan Ben dan teman-temannya. Masih merasa kesal, Ian akhirnya menodongkan senjatanya dan membuat ayah Ben memberikan petunjuk yang baru. Ayah Ben mengatakan bahwa lampu lentera yang menggantung adalah petunjuknya. Lampu lentera menunjukkan bahwa hartanya berada di gereja tua di kota Boston. Setelah mendengar itu, Ian langsung pergi ke gereja tua Boston itu dan tetap meninggalkan mereka di sana. Akan tetapi, informasi yang ayah Ben berikan kepada Ian itu adalah palsu. Ben dan ayahnya benar-benar mengetahui apa yang harus dikatakannya untuk mengelabui Ian. Tidak menunggu waktu lama, Ben seketika menemukan pintu rahasia di balik jalan buntu itu. Tapi sayangnya, harta karun itu pun tetap tidak juga mereka temukan. Putus asa dan juga tidak ada jalan keluar bagi mereka dari tempat itu membuat mereka semua benar-benar kecewa. Tidak menyerah sampai di situ, Ben berpikir tidak mungkin rasanya ruangan bawah tanah ini dibangun tanpa ada jalan keluar lain. Dengan kejeniusan Ben, akhirnya ia berhasil menemukan satu pintu rahasia lainnya dan membukanya dengan pipa unik yang ia temukan saat di bangkai kapal tua waktu pertama kali mencari petunjuk harta karun tersebut. Betapa terkejutnya mereka semua. Ternyata apa yang mereka cari selama ini adalah benar adanya. Harta karun itu benar-benar nyata dan jumlahnya memang tidak pernah terpikirkan oleh nalar manusia. Setelah berhasil menemukan harta karun itu, Ben langsung menelepon Direktur FBI untuk mengembalikan deklarasi kemerdekaan yang asli. Ben juga melakukan penawaran bahwa yang pertama, ia ingin Dr. Chase dilepaskan dari semua tuduhan kriminal. Yang kedua, ia ingin penghargaan hasil penemuan diberikan pada seluruh silsilah keluarganya dengan bantuan Mr. Riley. Yang ketiga, ia benar-benar tidak ingin masuk penjara karena mencuri deklarasi kemerdekaan. Direktur FBI yang mendengar hal tersebut menyetujui semua permintaan Ben. Dan pada saat yang sama, FBI meluncur ke gereja tua Boston untuk menangkap Ian dan komplotannya. Dari penemuan harta karun tersebut, Ben mendapatkan bagiannya 10% dan Riley mendapatkan bagiannya 1%. Walaupun hanya 1%, Riley dapat membeli sebuah mobil Ferrari dan Ben membeli sebuah rumah yang sangat amat besar untuk hidupnya nanti bersama Dr. Chase.